Perkenalkan, nama saya Zakaria Agus, kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910 416900, Makul Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas beberapa strategi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik atau nyata, maupun yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Secara lebih rinci, sebuah produk akan meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, jaminan, dan lain-lain yang merupakan atribut sebuah produk. Dalam strategi pemasaran adalah beberapa strategi dasar yang berhubungan dengan produk atau dikenal sebagai strategi produk atau strategi pemasaran produk. Di antaranya adalah 1. Strategi positioning produk. 2. Strategi repositioning produk. 3. Strategi produk baru. 4. Strategi desain produk. 5. Strategi overlapping produk. 6. Strategi lingkup produk. 7. Strategi eliminasi produk. 8. Strategi diversifikasi produk. 1. Strategi positioning produk. Positioning adalah posisi produk atau merek di benak konsumen, artinya adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Jadi, strategi positioning adalah strategi untuk menciptakan diferensiasi yang unik di benak konsumen yang menjadi target merek, sehingga tercipta citra atau image merek atau produk yang lebih menonjol dibandingkan merek produk lain. Tujuan strategi positioning adalah untuk menempatkan merek produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau terbenak dari yang lain atau merek pesaing, dan agar merek produk bisa menyampaikan kepada pelanggan mengenai produk yang akan diproduk. Ada beberapa pendekatan strategi positioning yang bisa dikerjakan perusahaan. Di antaranya adalah positioning yang didasarkan pada atribut. Artinya positioning dengan menciptakan asosiasi produk dengan atribut tertentu, karakteristik tertentu, manfaat tertentu, dan lain sebagainya. Positioning berdasarkan harga dan kualitas. Positioning dengan menciptakan kesan atau citra akan kualitas yang tinggi melalui harga yang tinggi dan kualitas produk yang tinggi, atau dengan memberikan kesan produk yang berkualitas dengan harga bersaing. Positioning berdasarkan aspek penggunaan. Artinya perusahaan memposisikan produk tersebut kepada aspek pengguna produk tersebut. Misal, produk yang dikhususkan untuk menjaga kesehatan usus.
Positioning berdasarkan pemakai produk. Positioning yang didasarkan pada kepribadian atau tipe pemakai. Positioning berdasarkan kelas produk merupakan strategi positioning untuk meletakkan sebuah produk dalam kelas tertentu atau sebagai sesuatu. Contoh, Kopiko. Positioningnya sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Positioning berdasarkan pesaing. Memposisikan produk yang didasarkan pada pesaing utama, misal motorizing iFish WR number 2-300. Positioning berdasarkan manfaat produk. Memposisikan produk yang didasarkan pada manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. 2. Strategi repositioning produk. Strategi repositioning produk adalah strategi untuk melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. Strategi ini dijalankan biasanya karena merek produk mengalami beberapa kejadian berikut, yaitu adanya pesaing yang masuk dengan positioning yang sama persis, berdampingan dengan merek perusahaan, dan pesaing memiliki sumber daya yang cukup kuat sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan akan membawa dampak buruk bagi merek perusahaan. Adanya perubahan preferensi konsumen atau terjadi value migration sehingga value produk di mata konsumen berubah. Adanya niche baru yang lebih potensial yang diikuti dengan sumber daya perusahaan dan kesempatan untuk masuk ke niche tersebut. Telah terjadi kesalahan positioning merek produk sebelumnya. 3. Strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada, produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan. Penambahan ini lini produk baru, penambahan pada lini produk yang sudah ada, atau perubahan produk seperti peremajaan. Secara umum, tujuan dari strategi produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. Bentuk strategi produk baru adalah modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada, produk tiruan atau imitasi, baik yang sama persis maupun dengan beberapa modifikasi, produk yang benar-benar baru atau produk inovasi. 4. Strategi desain produk. Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus atau comic desain, dan desain modifikasi standar dan modifikasi khusus. Produk standar bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomis dari produk standar yang diproduksi secara maksimal. 5. Strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuan dari strategi overlapping ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selain itu, biasanya perusahaan memiliki kapasitas produk yang berlebihan atau kapasitas mesin masih
tersisa, sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat merek yang lain dengan jenis produk yang sama. Atau bisa juga perusahaan membuat produk yang sama atau dengan kualitas yang sedikit berbeda adalah sebagai fitting produk atau second produk yang berfungsi menjaga produk utama dari gempura kompetitor. Bentuk dari overlapping produk ini adalah penggunaan merek yang berbeda dengan produk yang sama dengan kualitas yang sama. Penggunaan merek produk yang berbeda dengan kualitas produk yang sedikit berbeda dengan tujuan sebagai second brand. Penggunaan merek produk yang sama namun dengan label khusus yang menunjukkan bahwa merek produk tersebut memiliki khusus, misal dengan penambahan fitur atau fungsi tertentu. 6. Strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah ini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produk. Secara umum ada 3 macam, yaitu 1. Strategi produk tunggal, biasanya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis dan spesialisasi dengan melayani suatu segmen pasar dengan satu jenis produk. 2. Strategi multi produk, bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang memiliki line air pendek seperti snack, permen, dan lainnya. Strategi system of production adalah strategi dengan tujuan untuk meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut atau agar pesaing mengalami kesulitan untuk masuk. 7. Strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memaksa atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Beberapa alasan melakukan eliminasi produk adalah: 1. Tingkat profitabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang diterapkan. 2. Produk masuk dalam fase dilent dalam produk line clay. 3. Produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. 4. Produk tidak sesuai dengan tujuan objektif perusahaan dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. 8. Strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Ada 3 bentuk dari strategi diversifikasi ini, yaitu: 1. Diversifikasi konsentris, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk perusahaan yang sudah eksis di pasar. Misal, perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi, kemudian melakukan diversifikasi konsentris dengan membuat produk sikat gigi. 2. Diversifikasi horizontal, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang tidak ada hubungan dengan produk sesudah ada, tetapi perusahaan melakukan penjualan di target pasar yang sama dengan target pasar produk
yang sudah eksis. Contoh perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi segmen pasar A, kemudian membuat shampoo yang juga menyasar segmen pasar A. 3. Diversifikasi konglomerasi, yaitu saat perusahaan membuat produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang sudah ada dan menyasar segmen pasar yang juga berbeda sama sekali. Pada konsep ini tidak ada hubungan antara produk pertama dengan produk kedua, termasuk teknologi, konsep, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan mengenai beberapa strategi produk yang merupakan bagian dari strategi pemasaran. Terima kasih sudah mendengar, atau jika ada kekurangan atau itu mohon maaf. Sekian dan terima kasih.